Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana perencanaan pembelajaran yang inklusif dalam kurikulum Merdeka. Materi ini penting bagi sobat pelatihan yang sehari-hari bertugas sebagai guru terutama. Materi ini sangat penting terutama bagi sobat pelatihan yang kesehariannya tugasnya adalah sebagai guru, di mana peserta didik yang sobat pelatihan hadapi di tiap kelas itu sesungguhnya adalah aset masa depan bangsa kita. Dalam hal dan kondisi tertentu, ada sebagian peserta didik kita itu membutuhkan layanan yang khusus sesuai dengan karakteristik mereka. Untuk itu, mereka perlu mendapatkan layanan yang nanti kalau mereka setelah melalui serangkaian kegiatan assessment ditemukan bahwa mereka termasuk kategori peserta didik dengan kebutuhan khusus, maka layanan pembelajarannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Untuk itu, sobat pelatihan para guru perlu memiliki keterampilan bagaimana bisa memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut, dan perencanaan seperti apa yang nanti akan sobat pelatihan perlu lakukan terhadap aktivitas pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut. Untuk itu, sobat pelatihan, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari setidaknya ada 3 macam. Yang pertama yaitu bagaimana nanti sobat pelatihan setelah sesi ini akan memahami konsep dari kurikulum akomodatif. Yang kedua, bagaimana memahami pembelajaran yang akomodatif. Dan yang terakhir, satu lagi adalah bagaimana memahami perencanaan pembelajaran yang akomodatif dalam kurikulum Merdeka. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini madrasah sudah menerapkan kurikulum Merdeka meskipun belum seluruhnya, tapi tahun pelajaran 2024 yang akan datang seluruh madrasah sudah harus melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana nanti pada implementasi kurikulum Merdeka ini sobat pelatihan para guru dapat melaksanakan pembelajaran yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu, dan di dalam perencanaan itu sobat pelatihan sudah memberikan layanan akomodasi terhadap peserta didiknya. Baik, sobat pelatihan, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu kita jadikan sebagai sebuah bahan renungan. Yang pertama adalah, jika di kelas sobat pelatihan terdapat peserta didik dengan hambatan intelektual, apa yang sobat pelatihan lakukan terhadap mereka? Mari kita melakukan refleksi terhadap apa yang selama ini sudah sobat pelatihan lakukan. Jika di kelas terdapat peserta didik dengan hambatan intelektual, jadi kata kuncinya adalah hambatan intelektual. Apakah peserta didik yang diindikasi atau terindikasi memiliki hambatan intelektual itu sobat pelatihan memberikan treatment khusus, ataukah menyamaratakan perlakuan terhadap mereka seperti peserta didik yang lain? Silakan sobat pelatihan mengingat kembali apa yang selama ini sudah dilakukan. Berikutnya, yang kedua, ya, jika sobat pelatihan di kelasnya terdapat peserta didik dengan hambatan atau disabilitas, tapi secara akademik mereka itu tidak ada hambatan intelektual, apa yang dilakukan selama ini? Apakah juga sudah ada perlakuan khusus, ataukah perlakuan mereka terhadap mereka itu sama seperti peserta didik yang lain? Dua hal ini kiranya menjadi salah satu fondasi kita untuk nanti kita mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana melakukan perencanaan pembelajaran yang inklusif dalam pembelajaran utamanya di implementasi kurikulum Merdeka kita. Baik, sobat pelatihan, saat ini nampaknya persepsi mengenai
disabilitas perlu kita bangun pemahaman yang baru, karena ada sebuah paradigma yang baru dan perlu dipahami oleh semua guru, yaitu bahwa disabilitas tidak lagi dipandang sebagai hambatan. Disabilitas tidak lagi dipandang sebagai hambatan. Namun, ya, disabilitas di sini lebih cenderung fokusnya adalah pada rintangan yang terdapat pada lingkungan tempat peserta didik itu belajar. Sehingga dengan adanya rintangan ini, seringkali disabilitas ini belum memperoleh haknya sesuai dengan yang mereka butuhkan, termasuk di dalamnya ini partisipasi mereka dalam pendidikan itu sendiri. Jadi kita masih menemukan karena kebutuhan terhadap pelayanan mereka itu belum terpenuhi, pada akhirnya peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tadi belum bisa atau tidak bisa belajar secara maksimal untuk mengembangkan potensi-potensi yang sesungguhnya sudah mereka miliki sebagai anugerah yang maha kuasa. Karena kita meyakini, sobat pelatihan, bahwa tidak ada produk yang gagal dalam ciptaannya. Semua produk istimewa. Yang menjadi persoalan mendasar adalah apakah sobat pelatihan sebagai para guru itu sudah mampu memahami apa kebutuhan belajar mereka dan bagaimana cara melanainya. Dari sinilah nanti kita akan kembangkan lebih lanjut diskusi dan belajar kita di sini. Ya, jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi, simpulannya adalah di sini bahwa lingkungan merupakan penentu dari apakah peserta didik kita penyandang disabilitas itu dapat belajar dengan baik, dapat memperoleh hak belajar mereka, dan apakah mereka itu sudah terlayani dengan baik. Selanjutnya, dalam kasus tertentu, di sebuah madrasah bisa jadi ada anak yang mereka harus menggunakan kursi roda atau menggunakan bantuan untuk berjalan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah apakah di madrasah tersebut ketika peserta didik itu perlu akses untuk naik, itu disiapkan apa? Apakah hanya ada tangga? Kita lihat ini ya, untuk ke toilet misalnya, itu seringkali yang disediakan hanyalah tangga. Sedangkan anak tadi, dia itu mobilitasnya harus menggunakan kursi roda. Nah, bagaimana anak ini bisa melaksanakan aktivitasnya secara mandiri kalau ternyata di situ tidak terdapat fasilitas yang mendukung dia untuk bisa mandiri. Sehingga nanti ketika kondisi ini terjadi, bisa muncul persepsi bahwa penyandang disabilitas adalah sosok yang tidak bisa mandiri. Kalau kita lakukan renungan, sesungguhnya ketidakmandirian itu bukan karena dia tidak bisa mandiri, tapi karena untuk pindahnya mereka dari satu tempat ke tempat lain, dalam kasus ini adalah untuk ke toilet, tidak ada fasilitas yang memungkinkan karena yang disediakan oleh madrasahnya berupa tangga. Bagaimana mungkin dengan kursi roda anak bisa berpindah dengan atau melalui anak tangga? Itu yang pertama. Berikutnya, jika terdapat peserta didik dengan hambatan sensorik, jadi penglihatannya bermasalah, dia tunanetra. Nah, terhadap anak yang tunanetra ini, sahabat pelatihan, apakah ketika misalnya dia harus ikut ujian, apakah gurunya sudah menyiapkan instrumen untuk melakukan assessment ini dengan peralatan yang memadai? Misalnya disiapkan instrumen assessment dengan menggunakan huruf-huruf braille, ataukah baru disiapkan soal dalam bentuk teks tertulis? Kita lihat di sini, ya. Jadi kalau nanti ternyata yang disiapkan oleh gurunya itu hanya berupa soal tertulis saja, maka kita bisa membayangkan anak-anak yang memiliki hambatan penglihatan, gitu ya, dia tidak akan bisa mengerjakan dengan baik, alih-alih mendapat nilai bagus, membaca pun dia masih kesulitan, tentu tidak akan bisa. Nah, ini persoalannya. Maka di sini ini yang harus kita perhatikan. Ya, kalau nanti
peserta didik bisa mengerjakan itu diukur sebagai sebuah prestasi di bidang akademik dengan nilai yang diperoleh, maka akan muncul persepsi bahwa peserta didik dengan hambatan penglihatan tadi, gara-gara dia tidak bisa mengerjakan soalnya karena yang disiapkan itu soal tertulis bukan dengan menggunakan huruf braille, maka dia tentu tidak akan mendapat nilai yang bagus. Ketika dia tidak mendapat nilai yang bagus, kemudian ada justifikasi bahwa dia nilainya jelek. Sesungguhnya nilai jeleknya itu bukan karena dia tidak mampu, tapi karena pada saat mengerjakan soal, instrumen yang disiapkan tidak cocok dengan kebutuhannya. Ini yang perlu kita pahami bersama sebagai hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dan kita renungkan dalam hal ini. Baik. Jika kasusnya seperti itu, sobat pelatihan, maka sesungguhnya tindak lanjut seperti apa yang perlu dilakukan. Ya, tindak lanjutnya seperti apa? Di sini bicara mengenai tindak lanjut, ya, mengenai tindak lanjut, nampaknya yang perlu kita lakukan adalah ini. Jadi, yang perlu dilakukan oleh sobat pelatihan sebagai guru dalam hal menemukan peserta didiknya itu memiliki kebutuhan khusus saat belajar, ini yang dilakukan, yaitu melakukan akomodasi terhadap kurikulum. Akomodasi ini sendiri bentuknya ada dua macam. Yang pertama adalah melakukan modifikasi dan satu lagi adalah melakukan adaptasi. Baik sobat pelatihan, jadi modifikasi atau adaptasi yang tadi saya sampaikan itu harus dituangkan dalam kebijakan madrasah yang nantinya bisa memberikan jaminan bahwa semua peserta didik nanti akan mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka, atau dapat kita katakan madrasah menjamin pemenuhan hak dari semua peserta didik tanpa kecuali, karena ini merupakan hak mereka. Baik. Nah, sobat pelatihan, bentuk kebijakan akomodatif yang dilakukan oleh satuan pendidikan, tentu dalam hal ini sobat pelatihan, jika sobat pelatihan adalah kepala madrasah, ada beberapa bentuk yang bisa diberikan. Mulai dari saat PPDB, ya, saat penerimaan peserta didik baru, kemudian dalam menentukan kompetensi lulusan, juga nanti bagaimana dalam penetapan kurikulum yang akan digunakan, kemudian juga kebijakan terhadap tenaga pendidik dan kependidikannya, ketersediaan sarana prasarana, begitupun nanti untuk unsur pembiayaannya. Yang jelas bahwa akomodasi kebijakan di madrasah itu nantilah yang menjadi penentu apakah peserta didik yang ada di madrasah itu bisa terfasilitasi ataukah tidak. Sobat pelatihan, bahwa layanan inklusif ini bukan hanya ditujukan pada madrasah yang telah memiliki SK atau ditetapkan sebagai madrasah inklusif saja. Tapi layanan pendidikan yang inklusif ini harus dilaksanakan oleh semua madrasah ketika dan terutama saat ditemukan bahwa di madrasah tersebut entah sedikit atau banyak dijumpai terdapat PDPK. Jadi pendidikan yang inklusif bukan hanya milik dan tanggung jawab madrasah yang sudah memiliki SK saja, tapi juga menjadi tanggung jawab semuanya. Karena tidak ada satupun madrasah yang diizinkan menolak kehadiran peserta didik dengan kebutuhan khusus hanya karena mereka memiliki keterbatasan. Baik sobat pelatihan, telah beberapa hal yang kita pelajari untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu sesi ini dan kita akan lanjut nanti pada sesi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang baru, melanjutkan sesi video sebelumnya. Saya berharap sobat pelatihan masih mengingat dengan baik apa yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Baik, mari kita mulai sobat pelatihan. Berikutnya kita lihat bagaimana sesungguhnya alur layanan dari PDPK yang bisa dilakukan
dan ini nanti dijadikan sebagai sebuah sistem oleh setiap madrasah. Ya, baik yang sudah punya SK maupun tidak punya SK, namun di madrasah itu terdapat peserta didik dengan kebutuhan khususnya. Yang pertama adalah mulai dari layanan PPDB. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika proses PPDB, maka semua peserta didik itu memiliki hak yang sama untuk belajar di madrasah tersebut. Jadi tidak ada alasan sebuah madrasah menolak kehadiran PDBK karena khawatir nanti reputasi madrasahnya itu terganggu. Ini menyalahi dan tidak mengikuti regulasi yang diharapkan dan memangkas hak dari generasi masa depan bangsa untuk bisa mengembangkan potensi mereka. Yang pertama. Yang kedua adalah melakukan identifikasi. Jadi setelah peserta didik itu masuk ke madrasah tersebut, maka berikutnya dilakukan proses identifikasi untuk mengetahui atau melihat apakah peserta didik yang masuk tadi mereka itu ditengarai memiliki hambatan saat nanti mereka belajar, ataukah mereka itu peserta didik tanpa hambatan belajar. Sehingga nanti muncullah data. Baik, setelah nanti proses identifikasi itu dilakukan dan kemudian dari pihak satuan pendidikan atau madrasah menemukan terdapat peserta didik dengan hambatan, maka perlu dilakukan berikutnya adalah asesmen lebih lanjut yang kita sebut dengan asesmen untuk menentukan kelayakan. Tentu nanti ada sejumlah instrumen yang diperlukan untuk itu ya. Hasil dari asesmen penentuan kelayakan ini bentuknya nanti dua macam. Yang pertama adalah ada peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Jadi dia peserta didik yang tanpa hambatan belajar, dia kondisinya normatif. Yang kedua, kelompoknya adalah peserta didik dengan hambatan. Nah, untuk peserta didik dengan hambatan ini, bentuknya dibagi dua lagi, sobat pelatihan. Yang pertama adalah PDBK tanpa hambatan intelektual. Jadi, tanpa hambatan intelektual ini misalnya begini, dia secara intelektual tidak ada masalah. Dia mampu belajar secara baik, hanya dia memiliki keterbatasan penglihatan, pendengaran, atau mungkin untuk aktivitas motorik dia punya masalah. Maka kategori yang itu adalah yang pertama ini, PDBK tanpa hambatan intelektual. Yang kedua adalah peserta didik dengan hambatan intelektual. Jadi sobat pelatihan, bisa jadi secara fisik peserta didik ini tidak ada masalah. Tapi ketika di-assess secara khusus, ternyata dijumpai atau ditemukan peserta didik ini kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata. Nah, inilah dua kategorisasi dari PDBK dengan hambatan. Bentuk hambatannya bisa hambatan intelektual, yang kedua adalah hambatan yang terkait dengan fisiknya. Dua ini nanti menjadi satu bentuk yang perlu difahami oleh sobat pelatihan sebagai guru saat akan merencanakan pembelajaran dan nantinya memberikan layanan aktivitas pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Berikutnya, sobat pelatihan, setelah ditemukan peserta didik yang ada di madrasah itu apakah memiliki hambatan intelektual ataukah tidak, gitu ya, perlu dilakukan lebih lanjut, ya, asesmen yang lebih mendalam. Yang pertama adalah asesmen perkembangannya. Nah, asesmen ini dilakukan secara berkelanjutan. Jadi setelah ditandai ini, nanti pembelajaran tentu akan berlangsung ya sesuai dengan kebutuhannya yang direncanakan. Nah, nanti dicek ini, seperti apa perkembangannya? Apakah kondisi awalnya itu mengalami perubahan, berprogres tidak? Nah, maka ini nanti dicek asesmen. Ya, asesmen perkembangannya seperti apa, termasuk kemampuan akademiknya. Apakah mereka itu memiliki hambatan intelektual maupun tidak, itu tetap saja nanti kemampuan akademiknya perlu dilihat perkembangannya. Kemudian juga ini nanti, asesmen kompensatoris. Jadi, bisa jadi peserta didik itu memerlukan layanan-layanan agar mereka itu bisa maksimal
kemampuannya atau potensinya. Mereka perlu dilakukan layanan kompensasi. Nah, untuk bisa memberikan layanan kompensasi yang tepat, maka perlu dilakukan assessment kompensatoris. Dan satu lagi, nanti perlu ada dukungan sarana prasarana dan termasuk pembiayaan yang mendukung agar semua peserta didik berdasarkan hasil asesmennya kebutuhan apa untuk memberikan fasilitasi kepada mereka itu bisa disupport oleh madrasah. Sobat pelatihan, setelah dilakukan asesmen ini tadi, hasilnya adalah nanti satuan pendidikan memiliki profil peserta didiknya yang berkebutuhan khusus. Jadi nanti bentuk kebutuhan khususnya apa dan seterusnya. Nanti bentuknya adalah profiling. Berdasarkan profil ini, maka berikutnya yang dilakukan adalah ini. Satuan pendidikan atau madrasah setelah mengetahui bagaimana profil dari peserta didik yang berkebutuhan khusus tadi, mereka perlu menyusun PPI atau program pendidikan individual. Jadi mereka tetap belajar di kelas-kelas bersama teman yang lain atau peserta didik yang lain, namun karena mereka itu memiliki hambatan belajar yang perlu mendapatkan treatment khusus, maka terhadap si peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus ini perlu dibuatkan sebuah program layanan pendidikan yang sifatnya individual. Mengenai hal ini nanti secara lebih detail akan dibahas pada materi yang lain. Setidaknya kali ini kita mengenali dulu apa yang perlu dilakukan sebagai sebuah alur pemberian layanan dan pemenuhan hak terhadap para peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tadi. Terakhir, dalam alur ini tentu semua aktivitas yang dilakukan tadi apakah sudah terlaksana dengan baik sesuai harapan, sesuai dengan perencanaan, maka nanti di ujung perlu dilakukan evaluasi dan assessment yang tidak hanya sekali dilakukan namun selalu terus-menerus dilakukan sebagai sebuah siklus untuk memfasilitasi para PDPK tadi. Baik, sobat pelatihan yang berbahagia, setelah kita memiliki sejumlah pemahaman bahwa semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan dalam proses belajar karena mereka adalah generasi bangsa, maka sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara untuk melakukan akomodasi itu sendiri. Kita akan belajar mengenai konsep kurikulum yang akomodatif itu seperti apa. Baik, sobat pelatihan, ada hal yang perlu untuk kita pahami sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kurikulum akomodatif. Secara singkat, saya ingin mengatakan bahwa kurikulum itu nanti berisi beberapa komponen. Sederhananya bahwa komponen kurikulum itu memuat aspek-aspek ini. Jadi ada aspek tujuan, kemudian ada aspek materi, kemudian ada aspek proses, satu lagi adalah penilaian. Artinya, saat seorang guru dihadapkan pada sebuah tatanan kurikulum, maka poin ini harus dipahami. Ketika ada perubahan kurikulum, maka selalu yang bergerak dalam kurikulum tersebut adalah 4 komponen ini. Tujuannya apa? Lalu di dalam pencapaian tujuan itu nanti apa isinya atau apa materinya, kemudian cara mencapainya seperti apa, dan yang terakhir bagaimana cara mengevaluasinya. Maka kalau saat ini pembicaraan kita adalah frame dari implementasi kurikulum merdeka, yang perlu dipahami oleh sobat pelatihan para guru adalah satu, tujuan dari kurikulum merdeka ini sesungguhnya seperti apa, kaitannya nanti dalam pembelajaran. Maka kita perlu melihat tujuan ini arahnya adalah melihat seperti apa ini kemampuan. Jadi kemampuan yang dipotret pada tujuan adalah apa kemampuan atau apa kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik atau dicapai oleh peserta didik, baik itu nanti kompetensi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Jadi harus diketahui dulu. Setelah mengetahui apa tujuan dari kurikulum itu sendiri yang harus dicapai oleh peserta didik, yang perlu juga kita perhatikan adalah aspek kedua, aspek materi.
untuk mencapai kompetensi tersebut, peserta didik itu perlu mempelajari konten atau materi apa saja. Nah, ini kaitannya dengan kurikulum akomodatif yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah proses. Dalam proses ini, nanti keterkaitannya adalah peserta didik itu harus menguasai sebuah kompetensi tertentu yang di dalamnya memuat sejumlah materi. Bagaimana cara atau proses yang harus dilakukan oleh peserta didik, tentu dengan fasilitasi gurunya, agar tujuan yang ditetapkan tadi tercapai. Caranya bagaimana? Gitu. Satu lagi yaitu penilaian. Dengan target yang ditetapkan tadi, kemudian dengan upaya yang dilakukan gurunya memahami peserta didiknya, maka dia merencanakan sejumlah proses. Nah, untuk memastikan bahwa tujuan kompetensi yang harus dicapai tadi memang dikuasai, perlu dilakukan sebuah assessment atau penilaian untuk memastikan tujuannya tercapai ataukah belum. Nah, sobat pelatihan, 4 hal inilah yang perlu difahami sebelum nanti kita membahas lebih lanjut tentang kurikulum akomodatif, karena fondasi kita adalah berangkat dari sini. Ya. Baik, sobat pelatihan, mari kita lihat berikutnya. Akomodasi kurikulum tadi sesungguhnya adalah dalam rangka memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didik. Akomodasi yang layak ini, kalau kita lihat bentuknya ada 2. Tadi di awal sudah sempat kita singgung. 2 macam bentuk akomodasi kurikulum. Yang pertama adalah melakukan adaptasi kurikulum. Satu lagi adalah melakukan modifikasi kurikulum. Saat saya menyebut kata kurikulum, maka saya berharap sobat pelatihan kembali mengingat 4 komponen tadi. Tujuannya apa, materi atau isinya apa, proses atau caranya bagaimana, dan bagaimana cara melakukan penilaiannya. Maka saat saya menyebut di sini komponen adaptasi, dalam pikiran kita yang perlu diadaptasikan itu apanya? Gitu ya. Ketika melakukan modifikasi, yang perlu dimodifikasi itu apanya dari komponen atau elemennya kurikulum tadi. Ketika otomatis cara berpikir kita sudah begitu, maka nanti akomodasi yang sedang kita bahas ini akan bisa diberikan pada peserta didik kita. Baik, harapannya akomodasi yang layak di sini, sobat pelatihan, adalah memberikan hak layanan yang layak pada peserta didik. Karena pendidikan itu merupakan sebuah proses yang harus berani memberikan jaminan pelaksanaan semua hak asasi manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan hak asasi dari manusia tanpa perlu ada pembedaan atau perlakuan yang berbeda hanya karena adanya kondisi-kondisi tertentu yang itu sesungguhnya bukan keinginan mereka. Baik sobat pelatihan, setelah beberapa hal yang kita pelajari untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu sesi ini dan kita akan lanjut nanti pada sesi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang baru, melanjutkan sesi video sebelumnya. Saya berharap sobat pelatihan masih mengingat dengan baik apa yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Baik, mari kita mulai sobat pelatihan. Baik, sobat pelatihan, setelah kita mengetahui 4 aspek dari kurikulum, kita review kembali. 1, tujuannya, kemudian isi atau materinya, berikutnya adalah proses, dan 1 lagi penilaian. Maka keempat aspek tersebut nantinya akan kita gunakan untuk melakukan akomodasi yang layak bagi peserta didik. Bentuk akomodasi bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tadi ada 2 macam. Yang pertama adalah melakukan adaptasi kurikulum. Yang kedua adalah melakukan modifikasi kurikulum. Baik adaptasi maupun modifikasi kurikulum, keduanya ini diorientasikan untuk memberikan layanan yang tepat dan diperlukan oleh peserta didik. Karena sobat pelatihan, bahwa penjaminan terhadap penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dalam bentuk layanan pendidikan di ruang-ruang belajar adalah
merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi peserta didik kita penyandang disabilitas itu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk memperlakukan peserta didik yang berbeda hanya karena hambatan dan keterbatasan yang ada tadi. Baik, sobat pelatihan. Untuk melihat lebih lanjut seperti apa wujud layanan akomodasi kurikulum dalam dua bentuk tadi, kita lihat ke sini ya. Yang pertama adalah melakukan adaptasi. Jadi sudah kita lihat ya, ada dua, adaptasi dan satu lagi adalah modifikasi. Kita lihat dulu yang pertama, bahwa adaptasi kurikulum itu intinya adalah bagaimana sobat pelatihan selaku guru melakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan terhadap peserta didik. Penyesuaian atau adaptasi yang dimaksud di sini bentuknya ada dua macam. Yang pertama adalah menaikkan, yang kedua adalah menurunkan. Jadi ada dua macam. Pertanyaan berikutnya, yang diturunkan atau dinaikkan itu apanya? Kita lihat lebih lanjut di sini, yaitu tujuannya dan materinya. Kalau kita ingat lagi tadi bahwa aspek kurikulum ada 4 tadi ya, ada tujuan, ada isi atau materi, ada proses dan penilaiannya. Nah, pada pemberian layanan adaptasi kurikulum yang bisa dilakukan penyesuaian atau adaptasinya adalah dua aspek dari kurikulum, yaitu tujuannya bisa dinaikkan, bisa diturunkan standarnya, termasuk satu lagi adalah lingkup materinya, bisa diperluas, ditingkatkan atau bisa dikurangi karena ternyata ada peserta didik yang memerlukan. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang perlu dinaikkan target capaiannya dan siapa yang berhak untuk mendapatkan layanan akomodasi dalam bentuk menurunkan. Kita lihat di sini, yang nanti perlu dinaikkan lingkup materinya, kemudian target atau tujuan pembelajarannya adalah peserta didik yang memiliki potensi atau kecerdasan istimewa. Jadi kalau peserta didik di kelas sobat pelatihan adalah kategori yang memiliki bakat atau kecerdasan yang istimewa, maka layanan adaptasi kurikulum yang diberikan adalah menaikkan tujuan atau target pembelajaran termasuk lingkup materinya itu bisa diperluas. Sebaliknya, ketika peserta didik sobat pelatihan adalah masuk kategori yang memiliki hambatan intelektual berdasarkan hasil asesmen, maka kepada mereka jangan berikan layanan yang sama persis standarnya, karena memang mereka tidak mampu untuk mencapai target seperti rekan belajar yang lain. Oleh karenanya, mereka memperoleh dan memiliki hak untuk diturunkan standarnya. Jadi sudah ketemu satu pola ya sobat pelatihan, melakukan adaptasi itu bisa menaikkan standar dan lingkup materi bagi yang memiliki kecerdasan istimewa. Satu lagi bisa menurunkan target atau tujuan pembelajaran berikut lingkup materinya karena memang peserta didiknya memiliki hambatan intelektual. Ini pola melakukan akomodasi yang pertama. Yang kedua, yaitu melakukan modifikasi kurikulum. Modifikasi, ya namanya modifikasi, maka yang dilakukan adalah menyesuaikan. Siapa yang harus mendapatkan layanan penyesuaian ini? Yaitu peserta didik yang menyandang disabilitas. Jadi secara kognitif atau secara intelektual mereka tidak punya masalah. Mereka itu bisa berkembang, bahkan mungkin melampaui peserta didik yang lain yang tidak memiliki hambatan fisik. Nah, terhadap peserta didik yang hambatannya cenderung fisik, maka untuk ini tadi tujuan pembelajarannya, lingkup materinya tidak perlu diturunkan, biarkan saja gitu ya. Dan kalau mereka tidak memiliki kecerdasan yang melampaui temannya, tidak perlu dinaikkan. Tapi karena hambatannya adalah terletak pada fisik mereka, maka bentuk penyesuaiannya adalah ini,
materi-materi yang sama atau standar tadi, cara pemerolehannya, cara belajarnya itu dilakukan dengan cara yang berbeda. Berarti dari aspek kurikulum yang 4 tadi, pada aspek proses, disinilah letak melakukan modifikasi. Jadi kalau misalnya ada peserta didik dengan hambatan sensorik, dia penglihatannya punya hambatan, maka belajarnya jangan dengan gurunya menggunakan visualisasi, tentu dia tidak bisa belajar. Maka proses belajar peserta didik dengan hambatan netra ini perlu dilayani dengan cara yang berbeda. Misalnya diberikan media dengan huruf braille dan seterusnya. Baik, sobat latihan. Baik, sobat latihan. Sekarang kita lihat beberapa contoh ya. Contoh cara menerapkan akomodasi kurikulum. Ya, yang pertama adalah adaptasi. Tadi kita sudah bahas bahwa adaptasi yang bisa dilakukan adalah dengan mengadaptasi tujuan. Kita lihat di sini, misal saja ini. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik setelah belajar bisa menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang. Jadi kita lihat di sini, ya, targetnya adalah menjelaskan dan menentukan. Lingkup materinya adalah volume ruang. Nah, dalam kasus peserta didik itu tidak memiliki hambatan intelektual, maka kita lihat di sini. Kita lihat di sini, sobat pelatihan, kriteria tujuan pembelajaran ini dicapai oleh peserta didik jika ini mereka dapat menghitung volume kubus. Contoh saja ini. Nah, ternyata target ini bisa dicapai oleh peserta didik ketika mereka mampu menghitung dari volume kubus itu. Ini artinya peserta didik dalam situasi atau kondisi ini dia tidak punya hambatan. Tapi ketika nanti terdapat peserta didik yang punya hambatan khusus, maka ini layanan yang bisa diberikan. Cara melakukan adaptasi tujuannya adalah jangan ditarget bisa menghitung volume kubus karena dia tidak mampu, karena bentuk hambatannya adalah hambatan intelektual. Maka yang perlu dilakukan adalah turunkan, ya, jadi bukan menghitung volume, tapi cukup peserta didik menghitung keliling sisinya saja, jangan menghitung isinya. Itu yang pertama. Bentuk adaptasi tujuan yang berikutnya lagi, contoh, diturunkan lagi. Apa ini? Oh, ternyata mereka itu mampunya hanya membedakan, karena memang kemampuan intelektualnya ada hambatan. Jadi menghitung volumenya tidak mampu, menghitung keliling atau sisinya juga tidak mampu, akhirnya diturunkan lagi menjadi bisa membedakan antara kubus dengan balok. Itu salah satu contoh. Misalnya kita mau lihat contoh yang lain. Ini mapelnya IPA, gitu ya. Kompetensinya adalah menganalisis siklus air dan dampaknya, ya, di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Seandainya kriteria yang ditetapkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi, maka kalau peserta didiknya tidak punya hambatan khusus, di sini targetnya adalah, ya, maka ketika tidak ada hambatan khusus, targetnya adalah peserta didik dapat menjelaskan siklus air. Ini kriterianya bisa dicapai. Tapi kalau dijumpai peserta didik yang memiliki hambatan intelektual tadi, maka target ini, kriteria ini tentu bisa kita turunkan sebagai bentuk adaptasi. Misalnya seperti ini. Jadi kalau diminta untuk menjelaskan siklus air tidak memungkinkan, maka turunkan. Cara menurunkan contoh saja adalah peserta didik dapat menggambar. Jadi bukan dia sendiri yang menjelaskan gitu ya, tapi menggambar siklus air dan dampaknya. Atau satu lagi, misalnya ya, itu pun mereka masih belum mampu, berikutnya adalah menunjukkan.
Jadi gambarnya sudah ada, mereka tidak perlu membuat sendiri tapi tinggal ditunjukkan. Ini tentu untuk jenjang dasar ya sobat pelatihan ya, untuk jenjang madrasah ibtidaiyah misalnya. Kalau untuk yang jenjang lebih tinggi ya nanti kita perlu cek lagi mereka itu ada di fase yang mana. Baik, sobat pelatihan, berikutnya ini juga sama. Ya, ini juga sama, contoh lain untuk pelajaran bahasa, misalnya bahasa Indonesia. Ya, ini targetnya adalah bisa menggunakan kalimat efektif dan ejaan. Ya, maka targetnya peserta didik atau kriterianya mampu mencapai atau bisa menggunakan kalimat efektif itu jika mereka dapat menulis surat undangan. Nah, ternyata ada peserta didik kalau menulis surat undangan itu tidak mampu karena memang dia memiliki hambatan intelektual. Maka gurunya bisa melakukan adaptasi dengan menurunkan target yang harus dikuasai, hanya cukup dapat melingkari, karena ini di jenjang SD ya, atau MI, mohon maaf, cukup melingkari mana kalimat yang efektif dan mana yang tidak efektif. Yang efektif nanti apakah digarisbawahi atau dilingkari. Kalau itu masih belum mampu juga, boleh diturunkan lagi misalnya. Nah, misalnya hanya cukup meniru, jadi mencontoh saja dan seterusnya. Artinya bentuk-bentuk cara melakukan akomodasi kurikulum terhadap peserta didik yang memiliki hambatan intelektual tadi perlu sobat pelatihan pahami seperti apa strateginya dan kebutuhan serta peluang untuk melakukan penyesuaian itu seperti apa. Baik, sobat pelatihan. Ya, ini contoh mengadaptasi materi. Mengadaptasi materi di sini contohnya misalnya ini, tujuan pembelajarannya adalah menentukan volume bangun ruang. Tadi sudah kita tandai ya, bahwa materinya adalah bangun ruang. Tapi kalau peserta didiknya memiliki hambatan intelektual, jangan dipaksa mereka harus belajar tentang lingkup bangun ruang. Bisa jadi mereka cukup dikenalkan atau mampu mengenal bentuknya saja, tidak sampai pada menghitung volume dan seterusnya. Baik sobat pelatihan, ini diantara cara melakukan akomodasi kurikulum yang pertama, yaitu melakukan adaptasi atau penyesuaian. Dan kita ingat tadi ya, penyesuaian itu dua macam, bisa menaikkan bagi yang memiliki kemampuan kecerdasan yang istimewa atau menurunkan apabila mereka memiliki hambatan intelektual. Satu lagi, sobat pelatihan, bentuk akomodasi kurikulum yang kedua adalah melakukan modifikasi. Nah, modifikasi tadi sudah kita tandai. Yang pertama adalah melakukan modifikasi proses. Modifikasi proses itu nanti dilakukan bisa jadi waktunya diperpanjang. Jadi secara intelektual sebenarnya anak-anak itu tidak ada masalah. Peserta didik itu tidak ada masalah. Hanya mereka itu perlu waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan temannya untuk bisa belajar. Maka perlu ada pemberian kesempatan dengan waktu yang berbeda. Berikutnya, bisa juga modifikasi caranya, seperti yang saya contohkan tadi, terhadap anak-anak yang memiliki hambatan netra, maka belajarnya gunakan cara yang berbeda. Terhadap anak yang tuna rungu, maka gunakan atau lakukan modifikasi dengan cara yang tepat. Tempat juga begitu. Tempat, lingkungan yang mereka perlukan untuk belajar itu juga perlu disesuaikan. Kemudian sumber, media, alat-alat bantu belajar itu, karena dalam konteks memberikan modifikasi proses ini ditujukan pada peserta didik yang memiliki hambatan terkait dengan fisiknya, maka nanti aspek-aspek untuk pembelian modifikasi ini silakan dieksplorasi. Mana yang paling cocok, mana yang paling dibutuhkan oleh peserta didik dari sobat pelatihan agar mendapatkan layanan belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik sobat pelatihan, setelah kita melihat bentuk-bentuk layanan akomodasi kurikulum, utamanya pada bagaimana memodifikasi, satu lagi yang kita perlu lihat adalah melakukan akomodasi penilaian. Pada akomodasi penilaian
intinya adalah saat nanti sobat pelatihan melakukan assessment terhadap peserta didik, maka pastikan bahwa mulai dari konten yang akan dilakukan assessmentnya, kemudian berikutnya, saya ulangi, mulai dari konten atau isi yang akan dilakukan assessment, berikutnya adalah waktu pelaksanaan assessment, kemudian di mana tempat akan dilakukan assessment, kemudian cara dan alatnya mohon untuk disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita, sehingga semua aktivitas pembelajaran yang nanti diberikan kepada peserta didik itu betul-betul mengakomodasi kebutuhan mereka agar tujuan yang ditetapkan, apakah tujuan yang distandarkan secara umum untuk semua peserta didik karena mereka memang tidak memiliki hambatan dalam belajar, atau tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan pengadaptasian atau penyesuaian dengan cara menurunkan atau menaikkan tadi. Prinsipnya adalah bahwa sobat pelatihan selaku guru perlu memberikan layanan yang tepat. Untuk bisa memberikan layanan yang tepat, maka di awal lakukan terlebih dahulu assessment awalnya, sehingga nanti perencanaan yang dibuat, pembelajaran yang dilaksanakan fix, kita upayakan semaksimal mungkin agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik sobat pelatihan, untuk sesi ini kita cukupkan. Kita akan lanjutkan nanti sesi perencanaan pembelajaran pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, semoga sobat pelatihan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana perencanaan pembelajaran akomodatif pada kurikulum merdeka. Pada video sebelumnya, sobat pelatihan telah mempelajari mengenai bagaimana cara melakukan akomodasi kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada seperti apa merencanakan pembelajaran yang akomodatif untuk peserta didik, sobat pelatihan semuanya. Untuk itu, mari kita lihat di kurikulum merdeka, sobat pelatihan, kita perlu mengingat kembali bahwa bahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk persiapan guru melaksanakan pembelajaran adalah sejumlah CP, ya, capaian pembelajaran yang nanti lingkupnya adalah fase, sobat pelatihan ya. Ada mulai dari fase fondasi, kemudian fase A, B, C, D, E, dan F. Secara normatif, fase-fase ini ada jenjangnya. Saya yakin sobat pelatihan sudah memahami tentang ini, dan jika ada sobat pelatihan yang masih belum paham benar tentang ini, silahkan sobat pelatihan bisa mengikuti pelatihan melalui platform Pintar juga pada konten implementasi kurikulum merdeka. Di sana penjelasan lebih detail tentang ini sudah ada. Dalam sesi ini saya ingin mempertegas bahwa fase-fase ini sebenarnya lingkupnya kan untuk fase A misalnya, itu untuk anak kelas 1 atau peserta didik kelas 1 dan 2. Fase B itu kelas 3 dan 4. Fase C kelas 5 dan 6, terus begitu terakhir fase F untuk peserta didik kelas 11 dan 12 dengan usia masing-masing ya. Namun dalam kondisi dan dalam semesta pembicaraan kita mengenai pembelajaran yang inklusif, kita menemukan tadi ya di video sebelumnya sobat pelatihan bahwa peserta didik kita itu ternyata ada yang memiliki hambatan intelektual. Nah, dalam konteks sobat pelatihan memiliki peserta didik dengan hambatan intelektual, maka konsep fase fondasi sampai dengan F itu mengalami sedikit perubahan. Kita lihat di sini sobat pelatihan ya. Jadi jika sobat pelatihan memiliki peserta didik dengan hambatan intelektual, maka fasenya ini ya, kita lihat misalnya begini. Fase A itu yang biasanya diikuti oleh siswa kelas 1 dan 2 ketika mereka ini memiliki hambatan intelektual, itu usianya mereka mentalnya sekian ya, jadi anak kelas 1, kelas 2
mereka usianya rata-rata berapa itu ya, kisaran 7, 6 atau 7 sampai 8 tahun sobat pelatihan ya. Itu secara biologis, secara fisik seperti itu. Tapi mental mereka, karena mereka ini termasuk yang memiliki hambatan intelektual, maka sekalipun sudah kelas 2, tapi mental mereka itu masih mental anak yang kurang dari 7 tahun. Maka mohon hal seperti ini dipahami. Yang kedua, di sini, baik fase B, C, peserta didik walaupun itu sudah kelas 3, kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 yang usianya bisa jadi sudah 10 tahun, 11 tahun, tapi usia mental mereka, karena mereka itu memiliki hambatan intelektual, usia mentalnya, perkembangannya mereka itu seperti masih berusia 8 tahun. Maka kalau hal ini tidak dipahami oleh gurunya, anak ini tidak akan bisa berkembang sesuai dengan harapannya. Gurunya bisa jadi sering merasa frustasi karena menganggap dia gagal mengajar. Nah, ternyata persoalannya bukan di gagalnya, tapi karena ada yang belum dipahami. Apa itu? Ternyata peserta didiknya memiliki hambatan intelektual. Sedikit lagi, yaitu untuk yang kelas 7 MTS, kelas 8 dan kelas 9 atau jenjang MTS yang usianya itu sudah kisaran sampai berapa? 15 tahun ya. Ternyata mereka itu secara mental baru setara atau masih setara dengan anak-anak yang usianya 9 tahun. Dan terakhir, yang sudah aliyah fisiknya gitu ya, usianya sudah usia anak aliyah, bisa jadi dia belajarnya juga di aliyah, tapi ternyata usia mentalnya, perkembangannya kurang lebih baru seperti anak yang usianya baru 10 tahun. Tapi ini tidak fix ya, tidak fix. Bisa saja kondisinya fleksibel. Mungkin sudah aliyah tapi usia mentalnya bisa jadi seperti 11 tahun, 12 tahun. Nah, untuk mengetahui tepatnya perlu dilakukan assessment gitu ya sobat pelatihan ya. Mengapa kita perlu mengetahui ini? Tujuannya tadi, kalau ternyata dipahami peserta didik itu kondisi kesiapan mereka dalam belajar itu hanya seperti ini, lalu oleh gurunya tidak diberikan layanan yang akomodatif, maka apa yang terjadi? Tentu nantinya peserta didik itu tidak akan bisa berkembang secara maksimal sesuai dengan tahapannya. Baik. Baik, sobat pelatihan. Setelah nanti sobat pelatihan sebagai guru mengetahui, memahami seperti apa kebutuhan belajar peserta didik, apakah mereka itu perlu mendapat layanan akomodasi atau tidak, ini yang harus dilakukan. Jadi memahami CP-nya agar tahu target kompetensi yang harus dikuasai apa, kemudian nanti menyusun TP-nya gitu ya, apakah nanti TP bagi siswa itu fix seperti target yang ada di CP, ataukah terdapat peserta didik yang perlu mendapat layanan diturunkan standar tujuannya atau mungkin dinaikkan dalam konteks ini ya sobat pelatihan. Kemudian nanti menyusun ATP-nya dan terakhir adalah menyusun perencanaan pembelajarannya. Dalam skema ini yang harus kita pastikan adalah para guru, sobat pelatihan jika sebagai guru pastikan pahami dulu peserta didik ya, agar saat melakukan pemahaman terhadap CP, kemudian merumuskan tujuan dan target pembelajaran, nanti menyusun alurnya, mana yang lebih dahulu akan dipelajari, mana yang belakangan dan seterusnya. Pertimbangan kebutuhan belajar dari peserta didik yang memiliki hambatan tadi bisa terfasilitasi dengan baik ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara menyusun TP dan seterusnya ya sobat pelatihan. Silakan nanti dipelajari, diikuti video yang ada di pelatihan IKM. Baik sobat pelatihan, kita langsung melihat bagaimana melakukan perencanaan pembelajaran. Di kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran itu nanti bentuknya ada 2 pilihan ya. Yang pertama adalah sobat pelatihan bisa menyusun perencanaan pembelajaran atau merencanakan pembelajaran dalam bentuk RPP atau dalam bentuk modul ajar.
keduanya sesungguhnya sama. Apakah sobat pelatihan akan menyusun RPP ataukah akan menyusun modul ajar? Keduanya sama fungsinya, yaitu sama-sama sebagai bahan merencanakan atau merancang pembelajaran. Karena memiliki fungsi yang sama, maka dua model atau dua bentuk perencanaan ini memiliki komponen utama atau komponen inti yang juga sama. Sobat pelatihan, setelah mengetahui bagaimana alur atau skema melakukan perencanaan pembelajaran, di sini sobat pelatihan dapat melihat ya bagaimana membedakan antara RPP maupun modul ajar yang sama. Silakan nanti untuk lebih jelasnya sobat pelatihan selain mengikuti MOOC dalam pelatihan IKM, sobat pelatihan bisa membaca bahan bacaan gitu. Ya, baik. Saya lewati ini ya. Untuk penyusunan modul ajar. Baik. Untuk penyusunan modul ajar, sobat pelatihan ada contoh-contoh penyusunan modul ajar dengan komponen seperti ini. Ya, kalau sobat pelatihan melihat panduan ada contoh komponen seperti ini, tapi ini tidak komponen wajib. Tidak harus menyusun modul ajar itu unsurnya sebanyak ini. Tapi yang terpenting apa? Kita lihat ini. Jika nanti menyusun modul ajar daripada membuat komponen yang banyak tapi isinya malah tidak mendasar, lebih baik membuat modul ajar dengan komponen yang sederhana. Yang penting ini, bahwa nanti modul ajar dari sobat pelatihan mencantumkan hasil asesmen awal. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, lakukan dulu asesmen awal terhadap kesiapan belajar peserta didik. Gitu ya sobat pelatihan ya. Mengapa perlu mencantumkan hasil asesmen awal? Agar nanti berdasarkan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, bagaimana langkah pembelajaran yang akan sobat pelatihan rencanakan berdasarkan informasi atau data asesmen awal. Termasuk nanti di dalamnya adalah layanan terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus tadi. Jadi untuk menyusun perencanaan pembelajaran ini, sobat pelatihan tidak perlu membuat dua modul ajar. Cukup satu, tapi di dalamnya sekaligus mencantumkan seperti apa bentuk adaptasi atau mungkin modifikasi yang dilakukan atau diperlukan oleh peserta didik kita. Gitu ya. Begitupun nanti di dalam asesmennya. Di dalam asesmen itu jika di kelas sobat pelatihan terdapat PDPK, maka bentuk asesmen yang akomodatif itu seperti apa. Baik sobat pelatihan, berikutnya sedikit penegasan saja. Ketika tadi di dalam komponen modul ajar kita melihat ada langkah-langkah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini untuk menegaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sesungguhnya adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Maka ketika sobat pelatihan sudah memperhatikan hasil asesmen awal terhadap peserta didiknya, gitu ya, dan kemudian nanti dijadikan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran, maka sesungguhnya sobat pelatihan telah melakukan perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, gitu ya. Baik, sobat pelatihan. Saat tadi kita dalam penyusunan modul ajar itu ada unsur pembelajaran berdiferensiasi yang harus nampak di dalam langkah-langkah pembelajaran dan tadi harus melakukan asesmen awal, maka ini yang perlu dihimpun informasinya ya. Kesiapan belajar, kemampuan awalnya itu seperti apa, dan kalau untuk melengkapi, karena tadi kan ada tujuan yang harus dicapai. Untuk bisa mengantarkan peserta didik sampai pada tujuan, maka harus tahu kesiapan atau kemampuan awalnya itu seperti apa. Baik terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dan seterusnya tadi, atau yang tidak. Kalau mau melengkapi, lengkapi dengan informasi mengenai kecenderungan gaya belajarnya, termasuk ini. Sehingga nanti dalam langkah-langkah pembelajaran, sobat pelatihan bisa memberikan diferensiasi kontennya. Tentu kalau kemampuan awalnya berbeda, bedakan kontennya. Mengingat bahwa
Bisa jadi ada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus terkait dengan fisiknya, maka nanti dalam proses pembelajaran lakukan penyesuaian. Dan nanti di bagian akhir dengan konten karena kesiapannya berbeda tadi, ada minat-minat yang berbeda, maka bisa digunakan fasilitasi produk yang nanti mereka buat, mereka hasilkan itu tidak harus selalu sama. Atau ketika prosesnya berbeda dengan konten yang berbeda, bisa jadi tagihan produknya nanti juga variatif, gitu ya. Lingkungan belajar pun bisa disesuaikan sobat pelatihan. Baik sobat pelatihan, ini ada contoh ya, ada contoh bagaimana melakukan diferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, produk maupun lingkungan belajar. Nanti silakan sobat pelatihan pelajari lebih lanjut, dibaca pada bahan bacaan ya. Ini ada contohnya, kalau materinya itu berbeda maka nanti apa yang bisa dilakukan. Tentu bahan bacaan ini sobat pelatihan hubungkan dengan dua hal tadi ya, apakah modifikasi kurikulum ataukah melakukan adaptasi kurikulum. Baik sobat pelatihan, berikutnya yang terakhir di penghujung sesi kita. Baik sobat pelatihan, di penghujung sesi kita saya ingin sedikit mengingatkan saja, sekalipun nanti untuk detailnya akan ada video khusus yang membahas tentang ini, yaitu mengenai assessment. Kurikulum Merdeka ini menegaskan bahwa assessment itu jangan hanya diambil di ujung, yaitu assessment sumatifnya saja, tapi juga awali dan perkuat dengan assessment formatif, baru nanti di ujung itu sobat pelatihan melakukan assessment sumatif untuk mengukur ketercapaian. Nah, dalam pelaksanaan assessment formatif itu termasuk di dalamnya adalah assessment awal. Dalam melakukan assessment awal ini, pastikan sobat pelatihan di bagian bawah ini ya, identifikasi dan lakukan assessment terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tadi. Mengapa perlu dilakukan? Agar sejak awal sebelum siswa belajar itu sudah memahami apakah peserta didik yang akan difasilitasi belajar itu memiliki hambatan belajar ataukah tidak. Jika memiliki hambatan, bentuknya seperti apa, dengan harapan saat nanti guru melaksanakan pembelajaran dan sebelumnya mengawali dengan perencanaan dan pelaksanaannya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Baik sobat pelatihan, untuk sesi materi kita cukupkan sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan, akan sobat pelatihan lanjutkan pada sesi materi berikutnya, tentu dalam video yang berbeda. Terima kasih, sukses untuk sobat pelatihan semuanya. Semoga dengan apa yang kita pelajari ini, sobat pelatihan dapat memahami peserta didik agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.